Central Venous Catheter. Jadi ini adalah alat pemasangan Central Venous Catheter. Sama seperti Eveline akan dipasang di vaskuler di vena. Biasa kalau ini akan dipasang di vena sentral. Vena sentral kita ada di mana? Nah, ini kembali kepada anatomi dari tubuh, anatomi dari jantung. Jantung kita terdiri dari berapa lobus? Oke, seperti ini ya, akan terpasang nanti di sebelah sini. Jadi kemungkinan ada di sebelah sini, kemudian akan ditempelkan seperti ini. Ya. Nah, tidak hanya ditempelkan, lihat ini ada lubangnya. Kelihatan lubang? Nah, di sini nanti lubang yang ada di sini pada lubang yang ada di CVC itu akan dikaitkan dengan kulit pasien. Jadi akan dijahit gitu ya. Jadi, nah itulah yang nanti dilakukan perawatan yang disebut dengan perawatan CVC. Bisa punya gambaran? Ya, anggaplah ini sudah terpasang ya. Oke, CVC sudah. Nah, kemudian ya, gimana sih caranya? Ternyata saya udah agak lebih ya. Sarapan berapa? Oke, seperti ini. Nanti akan terpasang di sini. Nah, ini ada berbagai macam lubang ya. Ada warna-warninya yang ada di sini. Nah, ini nanti fungsinya berbeda-beda. Fungsinya khusus untuk masuk cairan, NaCl dan sejenisnya. Semua cairan itu cairan infus itu akan masuk lewat biasanya yang putih gitu ya. Tapi tidak ada aturan proksimal seperti distal. Oke, ini tidak ada aturan yang mana masuknya cairan infus. Kemudian salah satunya juga nanti akan diambilkan untuk penggunaan obat. Jadi jalurnya itu lewat satu gitu. Jadi jalurnya di sini, ini lewat obat. Jadi obat-obat injeksi akan masuk lewat sini. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini. Ini adalah nanti akan masuk kita ngambil darah dari sini. Jadi darah AGD dan segala macamnya nanti terambil akan dari sini. Ya, clear? Nah, sehingga nanti akan pemasangan kira-kira seperti ini. Enak saya umum di dulu. Ini Kak. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian nanti di sini ini bisa dibuka tutup ya. Ini kondisinya dibuka, ini kondisinya ditutup. Ya, nanti kalau ketemu di rumah sakit aja, tapi tidak ada di praktikum tidak ada sih. Ya, oke. Ini secara manual, secara otomatis sudah akan terpasang di sini. Ya, oke. Kira-kira demikiannya. Ya, oke. Ini sekilas tentang bagaimana itu CVC. Nanti perawatannya setelah ini. Ya, karena ini tadi terpasangnya ada jahitannya, nanti dilakukan perawatan sesuai dengan perawatan luka akut. Nah, kita mulai dari perawatan atau pengukuran dulu. Perawatan pengukuran dulu. Ya. Baik, yang pertama itu alat kita siapkan. Yang kita butuhkan adalah manometer line, kemudian selang infus. Ini adalah manometer line. Ada juga yang menyebutnya adalah pipa U. Tahu pipa U? Pipa U itu yang pipa lebih besar dari ini. Lebih besar dari ini. Kemudian nanti diisi air. Kalau di pertukangan itu ada ya. Ada ya? Tahu? Iya, selang putih diisi air gitu ya. Nggak tahu. Oke, atau kita gunakan yang waterpass, tahu? Waterpass itu pertukangan, bentuknya seperti ini nanti.
kemudian ada lubangnya di tengah-tengah, ada bolongan tengah-tengah, kemudian ada Cairan. airnya di situ. Tahu? Ya mungkin kalau yang pernah coba waterpass gitu, cari waterpass di internet tuh ada gitu. Ya oke. Itu cara yang kita butuhkan. Kemudian ini selang infusnya dimasukkan di sini karena di waterpass ini sudah ada ini, dimasukkan di sini semuanya. Sudah. Nah, kemudian ini kita akan pasangkan di sini. Nanti waterpassnya kita akan letakkan di apa namanya, di tiang infusnya. Ya, oke. Ini masih kondisinya dalam kosongan ya. Ini kita salurkan ke sini. Oke. Langkah pertama, kalau sudah terpasang semua, langkah pertama yang kita lakukan adalah satu. Saya langsung ke tahap kerja ya. Satu, posisi pasien itu disupinasikan. Disupin. Kemudian langkah yang kedua, tangan kanan pasien, ini kan letaknya ada di sebelah kanan ya. Tangan kanan pasien itu diekstensikan di 90 derajat ke atas, jadi diangkat ke atas ya. Ini karena nggak ada tangannya, sudahlah dinaikkan ke atas seperti ini. Kemudian selanjutnya langkah yang ketiga adalah kita akan menentukan titik nol atau zero point pada pasien. Cara mencari zero point pada pasien atau titik nol pada pasien adalah mencari interkosta keempat dan mencari mid aksila dari pasien. Jadi gini, 1, 2, 3, 4, oke, interkosta keempat, tarik lurus ke bawah ke arah kanan, ke arah samping, kemudian dari mid aksila, mid itu tengah, aksila itu ketiak, kita tarik dari tengah juga, tengah-tengah di sini. Pertemuan antara mid aksila dan interkosta keempat itu adalah titik nol pada pasien, gitu ya. Oke, clear? Aman? Aman. Oke, kalau sudah ketemu zero point pada pasien, selanjutnya tolong ditandai, nyempolkan tuh. Ditandai menggunakan plester atau menggunakan pulpen atau spidol, ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menyamakan titik nol pada pasien dan titik nol atau zero point pada manometer lain. Ini adalah titik nol atau zero point pada pasien. Pada manometer lain ada nolnya di sini. Kelihatan? Oke. Kita akan menyamakan. Nah, harus disamakan antara titik nol dengan titik nol pasien dengan titik nol yang ada di manometer lain. Kalau seperti ini berarti ketinggian, ya. Lurus belum? Sudah lurus ya? Sudah lurus. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah, ya. Ini sudah pas, sudah ketemu. Jangan di-C-in ya, C ketemuan. Nah. Lanjut ya. Nah, ini sudah ketemu antara titik nol di manometer line dan titik nol di pada pasien. Oke, kalau sudah, ini kita akan mengukur pressure pada pasien. Itu 3 langkahnya. Nah, yang pertama adalah ini tetesan infus yang terus-terusan netes ke pasien. Jadi normalnya ke pasien. Ini sudah normal sesuai ke pasien ya.
biar nanti enggak. Lama. Ya, oke. Ini adalah ada istilah sistem 1. Sistem 1 itu adalah normalnya tetesan infus yang NaCl ke pasien. Kuncinya nanti di bagian 3W yang ada di sini. Clear? Kemudian yang kedua, sistem 2. Sistem 2 kita akan mengisi manometer line kita. Jadi, yang dari NaCl ke arah pasien itu kita tutup. Sudah? Kita isi. Gunakan yang terakhir ya. Oke, kelihatan di sini? Nih, kelihatan? Iya. Oke. Di stop dulu. Nah, diisinya sampai berapa? Diisinya 20 sampai 25. 23 boleh, 21 boleh, 24 boleh. Ya, sampai 25 kita isi. Kemudian selanjutnya sistem itu berapa? Sistem berapa Sistem tadi? 2. Sistem 2. Tapi nanti nyebutnya bukan sistem ke berapa ya, tapi sistem 1, sistem 2, sistem 3. Nah, tadi sistem 2, sekarang sistem 3. Sistem 3 yang dari NaCl itu kita tutup. Sudah? Nanti di sini akan pada manometer lain kita akan turun naik di sini. Nanti akan turun naik. Jadi turun naik di sini. Seiring dengan apa? Seiring dengan inspirasi dan ekspirasi dari pasien kita. Jadi pernapasnya dia tarik nafas, hembuskan nafas, ini akan turun naik di sini. Normalnya akan turun dari 10 hingga 15. Oh kok sini? 5 sampai 10 maksud saya. 5 sampai 10. Oke. 5 sampai 10, 5 sampai 10 normalnya. Kalau lebih dari 10, tanda-tandanya pasien mengalami hipervolemia. Terlalu kencang, cairan terlalu banyak. Kalau kurang dari 5, tanda-tanda hipovolemia. Atau bahkan dia 0, tanda-tandanya hipovolemia. Terlalu sedikit cairan di situ dan yang di pressure juga terlalu sedikit. Clear? Paham? Nah, itu adalah langkah kita mengukur CVC dan interpretasinya. Clear? Jangan lupa nanti kalau sudah selesai dikembalikan. Ya, kembalikan ke tetap dari NaCl ke pasien tetap netes. Itu. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Baik. Selanjutnya. Cukup ya? Lanjut kita perawatan. Baik. Perawatan lanjut ke saya ulang ke CPP dulu ya. Evaluasinya bagaimana setelah melakukan CPP? Subjeknya tergantung dari kondisi klinis pasiennya ya. Kalau pasien menggunakan ventilator biasanya akan orang terpasang dengan CPC itu akan terpasang ventilator on venti atau kondisi-kondisi klinis lainnya ya, subjek tergantung dari respon pasien. Kemudian objeknya SO. Hasil dari CPP-nya. Jadi pressure-nya tadi kalau kurang dari misalkan hasilnya adalah 15, kita tulis 15 mmHg. Kalau hasilnya adalah 10, kita tulis 10 mmHg. Tergantung dari inspirasi dan ekspirasinya. Evaluasi besok gimana? Terserah kalian mau menganggap dan nilainya seperti apa pasien. Karena saya tidak punya instrumen untuk menaikkan dan menurunkan, gitu ya. Kemudian selanjutnya SOA, assessment. Assessmentnya adalah intervensi, diagnosa yang muncul apa? Gitu ya. Kalau kurang berarti hipovolemia, kalau lebih berarti hipervolemia. Kalau tidak, kalau normal berarti tidak ada, gitu ya. Jadi target tercapai. Kemudian SOAP planningnya kalau itu hipovolemia berarti rencanakan untuk resusitasi. Kalau hipervolemia berarti apa? Berarti kurangi cairan, intake cairan pada pasien. Kalau normal bagaimana? Pantau kondisi klinis pasien. Ya? Aman? Aman. Apanya? Kalau hiper tadi
Kalau hiper berarti batasan asupan cairan. Kalau kelebihan cairan ya tinggal dibatasi cairannya, kalau kekurangan berarti planning untuk resusitasi. Tadi